Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Ayat yang mencaci maki As bin Wa'il. Inna syani'aka huwal abtar. Ya Muhammad, orang yang mencaci maki kamu, dialah orang yang tidak benar sebenarnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini walaupun kakeknya tidak benar, tetapi anaknya itu Amru bin As dan cucunya Abdullah, itu semua urung-urung jeroh, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Rasulullah? Kafa bil mar'i ithman. Cukup seorang itu berdosa. Dia cukup berdosa. Walaupun dia tidak mencuri, dia tidak makan riba, dia tidak melihat haram, dia tidak berbuat maksiat, tetapi cukup dia berbuat dosa, kata Rasulullah, ayyudayya man yaqutu. Dia membiarkan anaknya begitu saja, hanai fikir apa pendidikan, hanai fikir makanan, hanai fikir, cukup dia sudah berbuat dosa, kata Rasulullah, walaupun dia tidak mencuri. Anu tanti kulai dan yang kiban ya tai permen lon nemba, mak tai permen lon nemba, kibannya hanai permen tapulun. Cukup seorang itu berdosa walaupun dia seorang ahli ibadah. Olon ahli ibadah lon temayang tahajud, anu merara hanai permen anu, dia cukup dengan itu saja dia sudah berdosa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini hadis sahih, rawahu Abu Daud wa ghairihi. Kemudian kita masuk hadis yang lain. Ya, ini sama juga sebenarnya. Hadis yang akan kita baca ini sama juga hadis yang barusan tadi. Menyia-nyiakan anaknya, menyia-nyiakan istri. Kafa bil mar'i ithman. Tadi hadisnya sama juga, kafa bil mar'i ithman. Ayah bisa aman yamlika qutahu. Menahan-nahan untuk memberikan sesuatu kepada anak-anaknya. Yang tun-tun tabe mak. Ya perle hana je uleh. Hana je. Nyo perle belum hana ada penghamba. Cukup seorang berdosa, Pak, dengan menahan sesuatu untuk diberikan kepada anaknya. Nanti berbeda dengan al-hajru. Hajru itu bagaimana? Hajru itu menahan harta untuk tidak diberikan dulu. Kenapa? Karena dia belum baligh. Karena dia belum paham mentang nemit. Karena kita ini ingin tak kebah lepeng, Pak, entik mentang. Ajuk bacut. Ya, padahal duit itu adalah hak dia, Pak. Ya. Lagi ada anak yatim, kan? Anak yatim dia punya hak. Kenapa? Yang meninggal ayahnya, Pak. Ya meninggal. Terus katanya tak cong harta, ya, Pak. Kita pegang harta itu. Ketika kita pegang harta itu, ini al-hajru namanya. Nanti kita berikan wanu bacut. Hana tajuk mendung. Karena takut nanti harta itu disalahgunakan oleh anak ini. Tetapi tatkala dia sudah balik, wa atul yatama amwalahum, berikan harta itu kepada dia. Hanjir matle, Pak, hanjir dah matle, dah cha dia dah mata anak yatim, Pak. Apalagi dah paju harta anak yatim, Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi." Tidak ada setiap hari kalau ada seorang hamba yang itu bersedekah di pagi hari, illa malakani yanzilani, kecuali dua malaikat turun. Titi bengah geteran malaikat. Titi bengah. Kita walaupun tak bisa melihat malaikat, tapi beryakin dengan Rasulullah. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Allah mengatakan Nabi Muhammad tidak pernah menyembunyikan hal-hal gaib kepada umatnya. Mandung kepegah. Hana kesam-sam mengayan, maka apapun yang diucapkan oleh Nabi, Allah katakan percayalah kepada Muhammad itu. Nepatih ke Muhammad. Menyohan Nabi nepatih ke Muhammad, kata Allah. Kita kan tak pernah lihat malaikat. Pandai malaikat itu ni bahana dah kala ni, Pak. Kalau ingin lihat malaikat, kata Imam Al-Ghazali, in kasyafat anhu haqa'iq al-ghaibiyah. Sesuatu hal gaib itu akan terungkap kepada manusia kalau dia mau sakaratul maut. Ya, kalau meninggal dunia baru dia ni, Pak. Maka menyembah kalau malaikat berdoa ju, ya Allah berbagah mati lu ni. Doa berbagah mati, Pak. Maka supaya dia malaikat ni, Pak. Doa supaya cepat-cepat ke alam barzakh. Inan baru deh mendum, Pak. Dah malaikat yang jaga katanya dua adronya.
Mana 10 malaikat, mana malaikat yang turun di setiap pagi itu turun, Pak. Nyan baru deh katanya, Pak. Mana malaikat yang di langit? Nyan pih deh, Pak, katanya. Ini 2 malaikat ini turun. Ini diungkapkan dengan kalimat fi'il mudhari'. Mudhari' itu apa? Present. Present itu apa? Ini namanya tajaddud. Tajaddud itu apa? Continue. Maka 2 malaikat itu turun bukan saja ketika keluar hadis ini, Pak, tetapi terus selama-lamanya continue sampai dengan hari kiamat nanti. 2 malaikat terus turun. Sebagaimana turunnya malaikat Jibril. Jibril turun lipat, turun Kapan berhenti? Ketika nanti sudah kiamatnya, hana turun li kabeh, Jibril kabeh. Fayaqulu ahaduhuma. Salah satu di antara kedua malaikat tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah orang yang bersedekah, ya Allah, ganti hartanya. Ya nembak. Ganti harta, kita nyobek salah bikin, Pak. Sebagian orang bikin nyolong sedekah 1,000. Dengan gegantau 1,000 kali 7,000. Katanya di dalam Al-Quran dilipat gandakan 100 lagi. 7,000 kali lam 700,000. Ya, Pak. Wa ila masya, ya buktikan 1,000. Preh itu. Hanya tonton kau 700,000. Kita jangan salah paham dulu. Yang pertama, apapun yang sudah kita infakkan di jalan Allah, itu akan dikebah oleh Allah, Pak. Satu. Yang kedua, apapun yang kita infakkan di jalan Allah sudah disimpan oleh Allah, diberikan balasan lagi waktu itu, Pak. Balasan waktu itu bukan berarti duit juga, tidak. Lebih daripada duit. Kita bisa diberikan kelapangan jiwa. Orang lain bisa awai karungan ini hana karuli. Gara-gara tamu sedekah yang doa malaikat tadi, Pak. Gantinya, Pak. Ganti duit tadi apa maksudnya? Berikanlah rahmat kepada dia. Berikanlah keberkahan kepada dia. Min haitsu la yahtasib. Dari sudut yang tidak terhingga. Zaman katanya tina sampai liana. Yo hana le ka luruh hati anu, Pak. Zaman katanya susah yo kana tutah le, Pak. Ya hana tutah le, Pak. Ya. Keadaan kita tidak susah itu lebih berharga dibandingkan duit, Pak. Lebih harga dibandingkan duit. Ya. Ini malaikat yang pertama. Malaikat yang kedua, wa yaqulul akharu Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah orang yang kerit, urang bakhil, kehancuran hartanya, ya Allah, hancur hartanya, Pak. Nyo doa malaikat. Kemudian malaikat itu naik lagi ke atas. Tengok apa tren lomba. Bina sampai Pak, terus seperti itu. Ini sebagai penutup. Penutup begini, yang kita infakkan itu apa sebenarnya? Apakah kita infakkan sesuatu hal yang tidak kita senangi lagi? Karena biasanya kita bina alahnya tika kata ciri hanja ngele, jauh menatah dia. Hanja ngele jauh menatah. Watai jenguk baik, nyo mentang jenguk baik jauh elek. Ini pancarai, Pak. Artinya ada sesuatu hal nyo buah-buahan kah hanja ngele. Kaki laju daripada basi, daripada bruk. Kan kabruk dari nit mentang kabruk, Pak. Kasih buah-buahan untuk tetangga daripada bro di rumah kejuk ke tetangga. Ya, ki pancaran. Nyona bubur daripada basi jok ke tetangga. Daripada basi jok ke tetangga, ki pancaran, Pak. Jadi makanya ini ada hadis cerita tentang seorang sahabat. Dia punya tempat yang sangat strategis sekali. Tanah dia strategis sekali, Pak. Tanah beliau strategis sekali. Jadi ketika itu, ya. Ini hadis dari Anas radhiyallahu anhu. Abu Talha, karena Abu Talha. Jadi nama pemuda itu Abu Talha. Aktsarul ansari bil Madinah malan. Dia yang paling banyak harta di Madinah. Namanya Abu Talha. Min nakhlin. Nakhlin itu korma. Jadi menyot aja kebun korma ganya yang paling yang paling banyak kebun korma beliau. Kemudian luasnya juga kebun korma beliau. Yang kebun korma le di tempatnya. Ini punya siapa? Abu Talha. Wa kana ahabbu amwalihi, yang paling harta yang paling dicintai, kebun yang paling dicintai, yang sangat dicintai kebun itu. Di mana itu? Bayraha. Ada sebuah tempat namanya Bayraha. Jadi di Madinah itu ada sebuah tempat namanya Bayraha. Itu adalah tempat kebun korma Abu Talha yang paling dia cintai, Pak.
Kenapa? Tempatnya strategis dan harganya mahal. Menyai peblo tanah mahal, ya. Gay batoh semeter 2,5 juta atau 5 juta. Dajak ke dalam kampung padung tertuh ribe, tertuh ribe. Anak tu mesti juta pitan tru. Ini tanahnya strategis, Ini begitu juga Bairaha. Wa kanat mustaqbilatal masjid. Suatu hari dia pergi ke masjid. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha, dan Rasulullah masuk juga ke masjid. Wa yashrabu min ma'in fiha tayyib. Ketika itu Rasulullah minum. Kemudian di sini fiha tayyib artinya ada wangi-wangian dan lain sebagainya. Itu maulah masjid. Ketika itu qala Anas mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, falamma nazalat hadhil ayah, saya ya Rasulullah nyawa teten nasabuh ayat itu lu kagundah ya Rasulullah. Apa ayat itu? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mencapai ke albirra, kebaikan. Kamu tidak bisa capai kebaikan sehebat apapun kamu, sehingga kamu berinfak dengan harta yang paling kamu cintai. Ya, jadi Abu Talha merasa belum berbuat kebaikan. Kenapa? Karena tanahnya di Bairaha itu masih ada. Itu yang paling dia cintai, Pak. Qama Abu Talha ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Talha apa? Bangun dan menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ketika turun ayat tadi, Pak. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi berinfak itu dengan harta yang paling dicintai. Kalau tidak yang dicintai itu tidak merupakan bukan suatu kebaikan. Ya, ini menurut ayat itu. Faqala, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innallaha ta'ala anzala alaika. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat kepada engkau ya Rasulullah yang bunyinya lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Bunyinya seperti itu ya Rasulullah. Saya takut sekali ya Rasulullah. Ya, nembak. Wa inna ahabba mali ilayya Bairaha. Harta yang paling saya cintai ya Rasulullah itu kebun korma di Bairaha. Ya, nembak. Itu yang paling saya cintai ya Rasulullah. Saya selama ini saya tidak berani saya berinfak. Saya sedekah dengan Bairaha itu. Kenapa? Hai strategis tempatnya. Pun tajuk sedekah. Jok sedekah yang lain-lain, nembak. Apakah korma dan lain sebagainya. Atau tanah-tanah lain dah juga nyampe tanahnya. Kemudian setelah itu, wa innaha sadaqah lillahi ta'ala. Jawab li Abu Talha, ya Rasulullah. Itu tanah itu semua saya sedekahkan lillahi ta'ala, untuk Allah ya Rasulullah. Ya, memang. Karena baru turun ayat tadi itu semua saya sedekahkan lillahi ta'ala. Arju birraha wa dhukhraha indallah. Saya mengharapkan kebaikan dari Allah. Saya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Fadhaha ya Rasul haitsu arakallah. Ya Rasulullah. Lonjoknya bak drone ya Rasulullah, terserah drone ya Rasulullah. Nijok ke samentang je ya Rasulullah. Sehingga saya nanti bisa ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya dalam keadaan penuh dengan kebaikan-kebaikan. Ya, nembak. Karena saya sudah menginfakkan, sudah bersedekah dengan harta yang paling saya cintai. Apa kata Rasulullah? Maka Rasulullah SAW, hai pakambinan, kata Rasulullah. Dzalika malun rabi. Itu harta strategis itu. Kenapa kamu sedekahkan untuk orang lain? Ya, kata Rasulullah. Itu harta strategis. Kan strategis tempat itu. Nyanpeng tamang ya, nembak. Inilah rabi namanya apa? Dzalika malun rabi, nyanpeng tamang di sinan. Ya, diulangi dzalika malun rabi, diulangi 2 kali oleh Rasulullah. Hai nyanpeng tamong ya Abu Talha. Bahkan dia jauh kegap, kata Rasulullah, Pak. Abu Talha makin bingung saja. Ayat Al-Quran menyuruh kita untuk bersedekah kepada yang kita paling cintai. Ketika Abu Talha bersedekah, Rasulullah mengatakan nyanpeng tamong. Ya, nyanpeng tamongnya tempat strategis itu. Waqad sami'tu ma qulta. Saya sudah mendengar ya Rasulullah apa yang kau katakan ya Rasulullah. Jadi bagaimana cara ya Rasulullah? Ya, nembak.
Wa inni ara an taj'alaha fil akrabin. Saya punya cara, kata Rasulullah, dengan harta kamu itu. Kamu bagi-bagi dengan kerabatmu. Bejo ke gop. Bejo ke gop. Jangan sedekah untuk orang lain, kasih untuk anakmu, untuk istrimu, untuk saudaramu, untuk pamanmu. Joklah juga deh. Bejo ke gop, kata Rasulullah. Artinya lebih afdal, kasih untuk kerabat-kerabat saja. Ya. Faqala Abu Talha, af'alu ya Rasulullah. Saya lakukan ya Rasulullah. Ya, jadi artinya apa? Katanya ketika ingin bersedekah, keluarga roile ada kalian. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah, seorang yang bersedekah untuk orang jauh, apakah dia kenal atau tidak dia kenal, ya, atau cuma melihat wajah saja atau mendengar suaranya saja. Kalau kita bersedekah untuk orang jauh atau yang bukan kerabat kita, kita pahalanya satu, pahala sedekah. Tapi kalau kita bersedekah untuk kerabat kita sendiri, pahala kita dua. Yang pertama pahala sedekah, yang kedua pahala sudah menjalin hubungan silaturahmi. Jalin hubungan silaturahmi kan luar biasa. Orang yang memutuskan silaturahmi, yang doa-doa hanya kabuli Allah. Ini sabda Rasulullah. Ila qati ar-rahim. Orang qati ar-rahim apakah dengan adik kandungnya, dengan abangnya, dengan orang tuanya, dengan saudara-saudaranya, tidak akan pernah dikabulkan doanya oleh Allah. Allah mendengar tapi tidak dikabulkan, kata Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan semua doa kalian akan dikabulkan illa qati ar-rahim, kecuali orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Hana petai berdoa itu darah hana diterima oleh Allah. Bagaimana caranya? Hubungkan kembali hubungan silaturahmi tadi. Ya. Faqasamaha Abu Talha fi aqaribihi. Kemudian baru dibagi-bagi. Ya, tanah tadi dibagi-bagi. Nyan korma nyonyo jatah kedron, je jatah kedron, meni bagi-bagi, Pak. Ya. Beliau bagi-bagi kepada kerabat-kerabatnya. Mana kerabat? Karabah itu orang dekat. Ya. Siapa orang dekat? Bisa anak, bisa paman, bisa keturunannya. Yang jelas orang dekat dengan beliau. Wa bani amih. Bahkan beliau membagi kepada anak-anak pamannya, yang saudara ayah. Nah, aning-aning yang main ke gejuk cik. Ya, nama. Muttafaqun alaihi. Sudah habis. Ya. Jadi artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita peluang untuk berbuat kebaikan. Bek de pikir nyopeng kana holon mepeng. Hai jo kana, Pak. Yo hek de mepeng kana ho ta menyo. Pu ho ta jo ta mu sedekah hai kana. Hai ke inang, hai ke kerabat, Pak. Ke kerabat. Jadi urung-urung tau. Artinya apa? Kalau ada orang dekat, baik fikir urun jauh le. Nyo fikir fisabilillah, hai kana ro merah-rah peng tikulatan teputan Mak. Anda tepu-tepu nya. Saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.